Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan menjadi renungan untuk kita semua pada saat ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan dan keterlanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Demikian firman Tuhan. Tidak ada yang berkuasa memisahkan kita. Demikianlah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Tentu perkataan ini dilatar belakangi oleh masalah yang terjadi pada waktu itu di tengah jemaat Roma, di mana mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami kesesakan, mereka mengalami penindasan, mereka mengalami hujatan dari pemerintahan pada waktu itu karena imannya, karena mereka percaya kepada Kristus, maka pemerintahan Romawi pada waktu itu menganiaya mereka, bahkan membunuh mereka, bahkan memenggal kepala mereka hidup-hidup. Ada banyak sekali pemerintahan pada waktu itu yang membenci kekristenan. Itu adalah ancaman terbesar yang mereka alami, yang mereka sedang lalui. Lalu Rasul Paulus memberikan kekuatan kepada mereka supaya imannya tidak goyah. Karena tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan Tuhan, yang pergi meninggalkan Tuhan dan imannya karena penganiayaan yang terjadi, yang mereka alami. Mereka tidak memiliki pilihan lain karena mereka lebih memilih untuk mendapatkan kehidupan di dunia, tetapi kehilangan kehidupan kekal karena mereka telah meninggalkan imannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam nats ini hendak mengingatkan, siapakah yang berkuasa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Bahkan kalaupun mengalami kesulitan, penganiayaan, penindasan pada waktu itu di kalangan jemaat Roma, Paulus mengingatkan, kasih Kristus tetap ada menaungi mereka. Kasih Kristus tetap ada untuk tetap menjaga dan melindungi mereka. Inilah yang disebut oleh Rasul Paulus di dalam renungan hari ini untuk mengingatkan pada waktu itu jemaat yang ada di Roma. Lalu pada saat ini, di konteks zaman sekarang ini, kita mungkin tidak mengalami penganiayaan sebagaimana yang dialami oleh jemaat-jemaat di Roma pada waktu itu. Sekarang kita bisa beribadah, duduk bersama di gereja, atau mengikuti ibadah secara live streaming dengan bebas. Tidak ada hambatan, mungkin juga ada tapi di beberapa tempat, beberapa gereja. Namun secara umum, kita dapat beribadah kepada Tuhan. Lalu ancaman-ancaman, penganiayaan atau penindasan semacam apakah yang kita alami sekarang? Yang menurut kita telah memisahkan kita daripada kasih Kristus. Ada banyak orang saat ini yang mengalami penyakit, sakit penyakit, mengalami pergumulan, mengalami kesusahan, mengalami banyak sekali tantangan dan kepenatan hidup. Penderitaan yang silih berganti hadir. Apakah saudara-saudari mengalaminya? Apakah Bapak Ibu sedang mengalaminya sekarang? Dilanda perekonomian yang sangat terpuruk, dilanda oleh sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, padahal sudah berobat sekian lama, sudah berusaha dengan berbagai cara, tapi tidak juga sembuh. Apakah beban pergumulan saudara-saudari sekarang ini yang begitu menghimpit kita? Apakah memikirkan anak-anak yang mungkin berperilaku tidak sesuai dengan keinginan kita? Atau untuk muda-mudi yang memiliki persoalan mencari pekerjaan atau karir, atau ada banyak hal lainnya yang sedang kita gumuli saat ini. Itulah mungkin penganiayaan yang kita alami, penindasan yang sedang kita lalui sekarang. Tetapi firman ini hendak meyakinkan kita, baik maut, baik hidup, baik kesulitan, baik pergumulan, atau apapun itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus.
Kita harus kuat dalam berbagai pergumulan yang kita alami. Yang kita harus percaya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan yang sedang saudara-saudari alami saat ini, yakinkanlah melalui iman kita bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Ketika kita mengalami persoalan, jangan fokus kepada persoalan itu, karena itu akan semakin menyusahkan kita. Tapi lihatlah Allah yang selalu menuntun kita, kasih-Nya yang tidak pernah berhenti kepada kita. Seperti seorang anak kecil yang menantikan ibunya pulang dari satu tempat. Tetapi dia mengalami cedera di kakinya. Kakinya berdarah. Lalu dia memandangi lututnya yang mengalami cedera itu. Dia semakin menangis karena darahnya terus saja mengalir. Tetapi ketika dia mendengar ibunya datang dengan membawa makanan kesukaannya, dia mendengar ketukan pintu, dia begitu cepat berlari untuk menyambut ibunya yang datang. Padahal kakinya masih terluka dan masih mengalami cedera. Tetapi apa yang membuat anak itu menjadi senang, menjadi sukacita? Karena mindsetnya, karena pikirannya telah teralihkan, tidak lagi kepada luka itu, tetapi kepada ibunya yang datang. Seperti itulah kita. Luka-luka itu adalah pergumulan yang kita alami. Jangan hanya terfokus kepada luka itu, kepada pergumulan itu, tetapi pandanglah Tuhan. Pergumulan boleh tetap ada, tetapi iman kita tetap terarah kepada Tuhan, supaya kita tidak terbeban, supaya kita tetap bersukacita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun pergumulan saudara hari ini, bawalah kepada Tuhan. Dia tidak pernah menjauhkan kasih-Nya daripada kita. Mungkin kita harus melalui itu sekarang, supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi kita. Yang perlu kita lakukan adalah bertahanlah, percayalah kepada Tuhan, sampai mukjizat-Nya dinyatakan bagi kita. Kiranya Tuhan menguatkan saudara-saudari. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu kepada kami, tiada henti kami terima sampai pada saat ini. Terima kasih karena Engkau meneguhkan kami melalui firman ini, mengingatkan kami melalui firman pada hari ini, bahwa Engkau senantiasa menemani dan mendampingi, dan senantiasa memberkati kami dengan kasih-Mu dalam Kristus Yesus. Tolonglah kami ketika kami mengalami pergumulan, beban yang berat, dalam ekonomi, keluarga, atau sakit penyakit yang dilalui. Kuatkanlah jemaat-Mu menghadapi semua itu, agar tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Ya Allah, segala sesuatu yang akan kami lakukan pada hari ini, kami berserah hanya kepadamu. Sertailah dan berkatilah kami dalam berbagai aktivitas kami, kegiatan yang akan kami lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan senantiasa Tuhan memberkati.